Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Ali Imran 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali dengan manusia. Maksudnya perlindungan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam di atas mereka. Dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan atau kehinaan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Duribat bisa dipukul, tapi di sini gampangnya diartikan diliputi. Alaihim atas mereka, azillatu kehinaan. Jadi orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu diliputi kehinaan. Kita hindari memiliki sifat Yahudi Nasrani yang menyebabkan diliputi kehinaan di mana saja. Apa ulangi, duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu, dimanapun mereka dijumpai. Atau kita takut ancaman Allah, yaitu ditimpa kehinaan di mana saja. Bagaimana orang Yahudi dan Nasrani, orang ahli kitab. Jadi kalau Allah SWT mengancam, maka itu adalah untuk kita. Ancaman untuk kita jika kita berbuat sesuatu yang diancamkan. Jadi olah batin itu adalah terus-menerus takut pada yang diancamkan oleh Allah. Nomor 2, kita hanya takut ancaman Allah saja. Kita hanya takut pada ancaman Allah saja. Sebab ancaman Allah itu pasti menghinakan, pasti membahayakan. Ancaman Allah itu pasti membahayakan. Makanya ngaji seperti ini kita adalah dalam rangka memperkokoh takut ancaman Allah. Kita sholat agar memperkokoh takutnya kepada ancaman Allah. Mondok di pesantren agar takut pada ancaman Allah. Itu aja. Duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu. Mereka ditimpa kehinaan dimanapun juga mereka dijumpai. Makanya kita takut pada ancaman Allah. Kita hindari sifat Yahudi Nasrani. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kecuali apabila
dengan tali dari Allah dan tali dari manusia. Maksudnya apa? Berpegang teguh pada tali atau perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan manusia. Satu, kita berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hablum minallah dan hablun minannas. Ada orang yang berguru, kemudian pada waktu itu ada tahapan jadab. Jadab itu dia tidak ingat manusia, ingatnya pada Allah saja. Hablum minallah terus. Jadi ingatnya pada Allah terus. Itu namanya hablum minallah. Apakah hablum minallah itu aja yang bagus? Oh enggak ya. Ya hablum minallah juga hablun minannas. Harus berhubungan dengan manusia karena kita masih di dunia. Hanya hablum minallah itu, hubungan dengan Allah itu adalah menghidupi atau menyebar kepada hablum minannas. Kalau hablum minallah itu terus saja. Kemudian hablum minannas tidak mesti. Bab manusia itu ada yang suka air putih, ada yang suka es, ada yang suka kopi dan sebagainya. Maka kita hablum minannas adalah sesuai dengan kondisinya. Makanya jutaan caranya. Tapi kalau hablum minallah terus menerus satu saja. Ingat pada Allah terus. Makanya hablum minallah itu adalah menata niat. Jadi hati kita terus hablum minallah. Tapi jasad itu adalah hablun minannas. Jadi hati terus ingat pada Allah, mengagungkan Allah, tetapi untuk jasad sesuai dengan yang dihadapi. Jika yang dihadapi itu suka disenyumi, ya senyum. Nah, untuk melihat Allah dengan mata hati, tapi untuk melihat manusia ya dengan mata kepala, ya kan? Apa tadi cara mengamalnya? Oh ya, diteruskan aja. Hubungan dengan Allah, medianya hati, media utama. Media utamanya hati, kemudian hubungan dengan manusia, media utamanya ya apa aja? Jasad. Bagaimana sih hablum minallah itu? Kok dikatakan medianya hati? Karena itu berhubungan dengan niat gitu loh. Misalnya ada orang tanya, dia kok berani-beraninya mengorbankan dirinya untuk orang lain. Maka apakah begitu? Oh ya, enggak, bukan mengorbankan diri untuk orang lain, tapi berkorban untuk agama Allah. Misalnya ya, si A memberi si B air putih. Ini air putih si B. Nah, itu yang benar hablum minallah, bukan berkorban untuk si B, tapi berkorban untuk agama Allah, untuk ajaran Islam. Itu contohnya hablum minallah. Media utamanya adalah hati. Melihat Allah ya hati medianya, mata hati. Jadi hatinya berkorban untuk aturan Allah, ya kan? Tapi jasadnya kelihatannya berkorban untuk orang lain. Para ulama itu menjalankan
menjalankan kebaikan, tetapi hatinya adalah karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Illa bihablim minallahi wa hablin minan nasi. Jadi kita berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Dengan Allah medianya adalah hati, dengan cara menata niat. Nah, dengan manusia yaitu medianya jasad tadi. Seorang guru rela berkorban demi kepentingan muridnya, rela berkorban agar muridnya pinter, misalnya rela berkorban. Jika begitu saja memang dapat sanjungan dari muridnya, itu pun jika muridnya menyanjung. Kalau muridnya mentung ya lain lagi ya. Jika guru berkorban mengajar pada murid karena perintah Allah, perjuangan agama Allah, disitulah hablum minallah, hatinya, ya kan? Dan hablum minan nas adalah perbuatannya. Paham? Jadi antara hablum minallah dan hablum minan nas tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Inilah yang kita tata hubungan dengan Allah, yaitu nata niat terus-menerus. Jika berkorban karena agar muridnya pinter, ya sudah, dapat itu aja. Jika berkorban karena perintah Allah berjuang, maka itu namanya berbuat baik dalam rangka hubungan dengan Allah. Padahal amalnya berhubungan dengan manusia. Seorang menyembelih hewan korban, ya, niatnya ikhlas menjalankan perintah Allah, tapi kan dagingnya tidak sampai pada Allah, kan, ya kan, bulunya tidak sampai pada Allah, darahnya pun tidak ada yang sampai pada Allah, tetapi yang sampai pada Allah adalah niat dalam hati, takwa yang ada di dalam hati. Kalau begitu teruskan ya, antara hablum minallah, hubungan dengan Allah dan hubungan manusia bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Kamu kuliah niatnya agar dapat kerja, ya sudah, itu hablum minan nas saja. Kalau kamu diterima di kerja, ya berarti dapat untung. Kalau tidak ada yang terima, ya sudah, itu aja. Makanya rugi besar. Kuliah niati adalah berjuang di jalan Allah agar bisa paham Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Karena Allah, kalau tidak mau berhubungan baik dengan Allah dan manusia, maka maka ditimpa kehinaan. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka kembali dengan murka dari Allah. Murka itu marah dari Allah. Kita berusaha takut ancaman kemurkaan dari Allah dengan cara memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Kita takut ancaman Allah berupa kemurkaan dengan cara berhubungan baik dengan Allah dan dengan manusia. Berhubungan dengan Allah bagaimana? Selalu menata niat. Kamu kuliah sampai doktor misalnya, tapi niatnya atau tidak punya niat, ya pokoknya kuliah sampai doktor gitu aja, ya sudah, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu niatnya untuk berdakwah, untuk mengagungkan agama Allah, nah, untuk menjaga nama baik lembaganya Allah atau lembaga perjuangan, maka
dianggap berjuang. Urusan lulus atau tidak lulus yang jelas sudah ditulis berjuang. Mati masuk surga, diampuni semua dosa. Sudah itu aja. Terus tata niat, berarti hubungan dengan Allah terus. Terus menerus menata niat. Wabau bighadabi minallah, dan mereka kembali dengan murka dari Allah. Apa? Tadi cara mengamalkan, kita berusaha takut ancaman murka Allah dengan cara memperbaiki hubungan dengan Allah dan manusia. Ditambah aja, sebab ancaman Allah adalah paling berbahaya. Kalau sudah dimurkai oleh Allah jadi apa? Selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa duribat 'alaihimul maskanah. Wa duribat, dan diliputi alaihim atas mereka al-maskanatu. Kehinaan, bisa berarti kehinaan atau kerendahan. Miskin itu bisa berarti ya miskin atau kerendahan atau kasihan. Misalnya miskin liman la zaujatalah. Kasihan yang tidak punya istrinya. Kasihan deh lu, bahasa Arabnya apa? Miskin anta, nggak usah miskin deh anta. Miskin anta, kasihan kamu. Atau kerendahan gitu aja. Waduribat 'alaihimul maskanatu, dan diliputi atas mereka kerendahan. Kita takut dijadikan derajat rendah di sisi Allah. Kita takut dijadikan derajat rendah di sisi Allah. Tidak takut rendah di sisi manusia. Atau di sisi yang lain, gitu aja. Kita tidak takut derajat rendah di sisi atau menurut yang lain, menurut selain Allah. Gak usah takut. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Demikian itu karena sungguh mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat Allah, dan membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillahi. Demikian itu karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Satu, kita hindari ingkar pada ayat-ayat Allah. Kita hindari ingkar pada ayat-ayat Allah, yaitu melihat sesuatu tanpa ingat Allah yang menjadikan. Kafir itu artinya menutup, melihat sesuatu tanpa ingat Allah yang menjadikan, yaitu melihat sesuatu atau peristiwa tanpa ingat Allah yang menjadikan. Itu kafir itu namanya. Misalnya, ya, peristiwa Ustadz Sanusi Hendrik, ya, punya istri Desi, misalnya. Itu kan peristiwa, punya istri itu kan peristiwa. Tanpa ingat bahwa itu Allah yang menjadikan. Itu namanya kafir. Ya. Itu namanya kafir, menutup, tidak tembus kepada Allah. Ya. Itu tidak tembus kepada Allah. Itu namanya kekafiran. Sekarang banyak mana kekafiran dan keimanan? Makanya kita perlu diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni oleh Allah, waduh, neraka kita. Tapi kalau mau saja, mau diampuni oleh Allah, minta ampun dan kembali kepada keimanan, itu loh, 1 detik bisa menghapus dosa seumur hidup. Makanya jangan putus asa. Segera kembali. Jangan putus asa. Waduh, dosa saya sudah banyak.
enak mati saja, segera saya mati, sudah nggak di dunia lagi, nggak menambah dosa-dosa, sebab di dunia menambah dosa. Lo keliru itu. Di dunia itu tempatnya tobat. Kalau sudah habis masa dunia, nggak ada waktu tobat lagi. Kesempatan emas tobat itu. Seumur hidup itu keliru terus. Ternyata 1 detik, 2 detik tobat, diampuni semuanya dosa. Allahumma amin. Tapi ya, jangan ngomong, saya tak berbuat jelek seumur hidup, nanti mau mati, tobat. Ya, jangan ngomong begitu. Pada yang putri sering disampaikan Abah, bahwa surganya orang perempuan, terutama sudah punya suami, itu sangat mudah. Nah, tapi banyak yang tidak mau. Bagaimana itu? Ya suruh tobat, diajak tobat. Walaupun seumur hidup itu berbuat salah terus, tapi sesekali dia tobat. Ya, sesekali dia tobat. Walaupun hanya 1 jam, 2 jam, atau 1 detik, 2 detik, bisa-bisa diampuni semuanya. Tapi ada tandanya diampuni. Apa? Benar-benar menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Saya belum bisa taubatan nasuha, sudah menyesal, mengulangi lagi, menyesal, mengulangi lagi, menyesal, mengulangi lagi. Ya sudah, pokoknya menyesal lagi, gitu aja. Nah, dan tidak mau mengulangi lagi. Gak usah takut-takut, tak bunuh diri saja. Tambah langsung. Yadkhulunan nara bighairi hisab. Ya. Masuk neraka tanpa dihisab. Gampang. Walaupun kamu kemarin lusa berbuat dosa, Allah Maha Pengampun kok. Ya tobatlah, menyesallah. Apa tadi? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi, karena selalu ingkar pada ayat-ayat Allah. Satu apa? Ingkar pada ayat-ayat Allah. Kita hindari ingkar pada ayat Allah, yaitu melihat sesuatu atau peristiwa tidak ingat Allah yang menciptakan. Yang menciptakan kamu, Ndrik, ya Allah. Yang memberikan kamu bapakmu itu ya Allah, ya kan? Yang memberi mertua kamu ya Allah. Gak bisa dipungkiri, walaupun sudah, misalnya kamu mengatakan, memang gara-gara memang begini, sudahlah. Kamu di sini itu siapa yang gerakkan ke sini? Allah. Istrimu yang menggerakkan hatinya ke sini siapa? Allah juga, ya kan? Terus kok nggak selegende? Misalnya kamu digerakkan ke sini 10 tahun yang lalu, baru istrimu digerakkan ke sini sekarang, kan nggak ketemu, ya kan? Loh itu loh, disuruh ingat pada Allah saja kok ya sulit. Kadang-kadang ngomong, ini kira gara-gara jadi istrinya Mas Hendrik ndak enak saya. Ya dosa besar itu, namanya kafir itu, kekafiran. Ya, kita hindari, nomor 2, kita hindari kekafiran karena ancaman sangat berat. Apa ancamannya? Yaitu diliputi kehinaan, diliputi kemiskinan. Nauzubillah min dzalik. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Kita hindari sifat Yahudi Nasrani yang membunuh nabi, nabi-nabi apa? Membunuh para nabi atau upaya membunuh nabi, ya, dikiaskan dengan nabi adalah menghujat ulama.
Gini aja, dikiaskan dengan membunuh adalah menghujat, dan dikiaskan dengan nabi adalah ulama. Jadi hubungan dengan Allah itu jelek itu, kemudian hubungan dengan manusia yang utama adalah ulama atau nabi, itu jangan dihujat. Ya, orang jelek aja jangan dihujat. Wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Yaitu kita hindari apa? Membunuh nabi. Dikiaskan dengan membunuh adalah menghujat, dikiaskan dengan nabi adalah ulama. Sudahlah, kamu nggak ngerti nggak? Yang ngerti itu ahli ilmu. Ahli ilmu itu hanya menghamba kepada Allah. Kadang-kadang menghujat ulama itu karena melihat dari segi fisik, dari segi lahir. Nabi itu dihujat oleh orang biasa gara-gara fisiknya. Orang menghujat Nabi mesti mengatakan begini, kamu adalah manusia seperti kami, kamu juga pergi ke pasar, kamu juga makan, kamu juga minum, ya. Apa bedanya saya dan kamu? Ya. Apa bedanya saya dengan kamu? Malah hartanya, perabot rumahnya, baik-baik perabot rumah saya punya ini, punya ini, punya ini, kamu nggak punya apa-apa. Yaitu gara-gara apa? Melihat fisik. Demikian juga kadang-kadang jauh dari ulama kelihatannya enak ya jadi ulama, enak ya ulama disanjung, tapi sudah mendekat tahu wala ulama itu begitu ya. Saya kira ulama itu hebat, ternyata ada ya. Saya kira ulama itu kaya, ternyata ada ya. Ya. Sehingga apa? Mengatakan ulama itu adu-adah. Dari jauh, aduh hebatnya ya. Dari dekat, ada melarat ya. Itu gara-gara melihat fisik. Nah, apa yang dilihat kalau bukan fisik? Ya, lihatlah dengan hati. Tidak bisa, ya yes, pokoknya jangan dihujat ulama gitu aja. Yang tahu ulama itu hanya ulama. Yang tahu bahwa seorang itu wali hanyalah wali. Repotnya di situ. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu karena apa? Mereka selalu durhaka, maksiat, dan mereka selalu bermusuhan atau selalu melampaui batas. Dzalika bima asaw. Demikian itu karena mereka apa? Maksiat. Tadi belum ya itu ya. Nomor 1 apa? Membunuh nabi. Kemudian kita nomor 2, kita takut ancaman membunuh nabi atau menghujat ulama yang sangat berat. Selanjutnya dzalika bima asaw. Demikian itu karena mereka maksiat. Karena mereka maksiat. Makanya kenapa mereka ditimpa kehinaan? Kenapa mereka ditimpa kemelaratan? Karena mereka selalu maksiat, jadi lingkaran setan. Kita hindari maksiat dan selalu takut ancaman maksiat. Makanya yang selamat ya di pondok. Ada orang yang mencoba melihat di mall kalau malam minggu itu ada apa, jalan-jalan ke mall. Mall itu apa sih? Hah? Mall Yanto gitu lah. Ya ke toko.
Di situ ada perempuan-perempuan jalan-jalan, tidak menutup aurat. Kadang-kadang memang sengaja maksiat. Auratnya tidak ditutup dan sebagainya dan sebagainya. Begitu itu enggak neraka? Oh, pasti neraka. Sedetik pun begitu neraka, apalagi berdetik-detik. Kalau tidak tobat, ya sudah neraka. Kalau tidak diampuni. Sementara ada yang melihat ada di sini wiritan istighosah. Walaupun tidak masuk dalam hati, kan masih lebih baik di sini, ya kan? Ya. Makanya mudah-mudahan atau berdoalah mudah-mudahan seperti ini ya, yang sudah dijamin surganya seperti ini terus sampai benar-benar menuju surga, benar-benar masuk surga. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kita hindari melampaui batas, yaitu meninggalkan keimanan. Jadi ini permasalahan yang tadi diancam itu adalah kafir terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, atau dikiaskan adalah menghujat ulama. Apa ulama itu? Ulama adalah yakin dunia ringan, kecil, dan hina. Yakin atau selalu ingat akhirat berat, agung, dan selamanya. Ulama yakin dunia ringan, kecil, dan hina. Ulama yakin dunia ringan, kecil, dan hina. Yakin akhirat berat, agung, dan selamanya. Yakin akhirat berat, agung, dan selamanya. Ulama bagaikan rasul, ulama gantikan rasul. Ulama bagaikan rasul, ulama gantikan rasul. Ulama bimbingan Tuhan di jalan kebenaran. Ulama bimbingan Tuhan. Ulama tiap desa napasnya. Ulama ingat Tuhan tiap desa napasnya. Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Ulama bagaikan rasul, ulama ulama bagaikan rasul, ulama gantikan rasul. Ulama bimbingan Tuhan di jalan kebenaran.
ulama, bimbingan Tuhan di jalan kebenaran. Duduk dengan ulama, duduk duduk dengan ulama, duduk bersama Rasul, memuliakan ulama, sungguh muliakan Rasul, memuliakan ulama, sungguh muliakan Rasul. Sudah. Wong lama ya. Jadi kita takut ancaman-ancaman tadi, itu ancaman sangat bahaya. Coba tirukan 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu. Sudah 1 kali aja. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah. Wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.